Nikahi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Tegas gadis yang sedari tadi, berusaha menutupi wajahnya dengan kerudung panjang yang ia kenakan. Jangan sok suci. Pakaianmu saja yang syari, tapi kamu mendatangi gedung terbengkalai ini bersama dua orang lelaki. Pria bertubuh besar itu menatap hina. Tidak. Itu tidak benar. Aku kesini karena menerima ajakan teman baruku untuk makan-makan. Sebagian dari mereka perempuan. Jelas gadis itu, dengan matanya yang sudah mulai menatap Nana. Bola mata cantik itu mulai mengembun lantaran hatinya tersinggung atas hinaan dua orang pria itu terhadap pakaiannya. Makan-makan? Pria yang satunya lagi tergelak mendengar alasan gadis itu yang menurutnya sangat lucu. Ini gedung terbengkalai dan sudah menjadi markas kami. Apa mata cantikmu itu tidak mampu membedakan gedung dan restoran? Ucap pria bertubuh besar. Mereka berdua sama-sama tertawa. Tidak peduli dengan tawa mereka. Gadis itu secepat mungkin mencari celah untuk melarikan diri. Sialan. Berani-beraninya dia kabur. Kejar santapan malam kita itu. Umpat salah satu pria. Siap. Mereka berdua menyusul langkah kecil gadis itu yang berlari. Sementara, gadis dengan tinggi semampai itu terus berlari menjauh dengan langkahnya yang sudah terasa letih. Ya Allah, bantulah aku. Selamatkan aku dari mereka. Mohon gadis itu, membiarkan air matanya terjatuh dari kedua sudut matanya. Deh! Dadanya tersentak. Ia mematung ketika di depan matanya. Kini kedua pria itu sudah menghalangi jalannya dengan seringai mengerikan di bibir tebal mereka. Jangan sentuh aku mohon. Pekik gadis itu, ketika tangan salah satu pria tadi terulur hendak menyentuh bahunya. Satu tangannya menutupi wajahnya dengan kerudung yang ia kenakan dan satunya lagi berusaha menepis tangan pria itu seraya langkah kakinya berusaha mundur perlahan. Perlihatkan wajahmu itu. Jangan bilang kamu gadis cacat sampai harus menutupinya seperti itu. Iya, aku gadis cacat. Maka, pergilah kalian. Jangan ganggu aku. Suara gadis itu terdengar gemetar. Apa benar dia cacat? Gumam salah satu pria. Karena sedari tadi dia tidak bisa melihat wajah gadis itu yang dengan rapat gadis itu tutupi. Alah, bohong. Pasti itu tidak benar. Lihat saja kulitnya putih bersih, alisnya bagus, dan matanya sangat cantik. Apalagi, tubuhnya ramping. Aku yakin, dia gadis cantik. Bisik pria yang berbadan besar. Benar juga. Daripada penasaran, unboxing aja sekarang. Gas! Mereka menggencarkan aksinya dengan mulai mendekati gadis itu kembali. Gadis kecil itu pun semakin ketakutan. Perlahan, kakinya melangkah mundur. Deh! Dadanya tersentak lagi. Ia kemudian menoleh ke belakang. Ternyata ada dinding pembatas di belakangnya. Kemana dia harus berlari? Abah, Umi, tolong aku. Pekik gadis itu, menangis dengan kedua mata terpejam. Bukan kaleng-kaleng ini. Mah, dia nyebut Abah Umi. Anak kiai kayaknya dia. Secara anak kiai rata-rata cantik. Gak boleh lepas cewek ini. Bisik salah satu pria. Jangan kasih kendor. Gas langsung unboxing aja. Daripada membeli jalang di luar sana, bisa kena penyakit mematikan kita lama-lama. Bisik pria satunya lagi. Pria itu semakin mendekati gadis yang di sekujur tubuhnya sudah gemetar. Bahkan, keningnya sudah bercucuran keringat akibat rasa takutnya. Tolong, jangan. Lirih gadis itu. Jangan aku mohon. Pekik gadis itu, ketika salah satu pria tadi berhasil mencengkeram bahunya. Lepaskan. Pekiknya lagi, dengan tangan yang tak henti menutupi wajahnya. Akhirnya, pesta besar kita nanti malam. Pria bertubuh besar itu tergelak tawa. Gadis itu terus memberontak. Dia tidak rela berusaha agar kedua bahunya terbebas dari tangan besar pria itu. Wangi sekali. Dia sepertinya pandai merawat diri. Aku jadi tidak sabar menikmatinya. Kata pria satunya lagi, terang-terangan di depan gadis itu. Kalian pria jahat. Tidak punya hati nurani. Lepaskan aku. Pekik gadis itu. Kedua pria itu pun tertawa bersama mendengar apa yang diucapkan oleh gadis yang sudah berada di tangannya itu. Kami memang jahat.
Dan kamu yang mendatangi markas kami, kan? Ya sudah. Tunggu apa lagi? Kamu harus bersiap-siap untuk diberikan kenikmatan oleh kami. Tidak. Aku wanita baik-baik. Jangan lakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Aku mohon. Jangan bawa-bawa Tuhan. Lebih baik, perlihatkan wajah cantikmu itu sekarang. Atau kami akan membukanya paksa. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau dinikahi oleh kalian. Kedua pria itu melongo. Mereka sama-sama ternganga mendengar ucapan gadis itu yang menurutnya sangat konyol. Konyol? Siapa juga yang mau menikahi kamu? Dasar bocil. Kami ini bahkan tidak akan pernah mau menikah seumur hidup. Menikah itu merepotkan. Kalau begitu, jangan melihat wajahku. Jangan memaksa aku untuk memperlihatkan wajahku kepada kalian. Apa hubungannya pernikahan dengan melihat wajahmu? Aneh sekali bocah ini. Umpat salah satu pria. Ah, sial. Giginya sangat tajam. Tanganku sampai berdarah. Kejar dia. Jerit pria yang hendak menarik tangan gadis itu untuk membuka tangan gadis itu yang masih menutupi wajahnya tadi. Lemah. Apa hanya karena dia menggigit tanganmu? Kamu sampai melepasnya. Kesal pria bertubuh besar tadi. Giginya sangat tajam. Aku jadi ragu kalau dia benar-benar anak manusia. Kamu pikir anak apa kalau bukan anak manusia? Kesal pria satunya lagi. Sementara, gadis tadi sudah berlari sejauh mungkin dengan sisa tenaga yang ada. Dia bahkan sudah mencapai pintu keluar gedung terbengkalai itu. Tolong! Sayup-sayup, suara lembut itu terdengar nyaring di telinga Giandra. Merasa tidak ada siapapun di gedung kosong yang sudah lama terbengkalai itu. Lelaki itu bersikap acuh tak acuh. Lama sekali. Lelaki itu menutup layar ponsel, yang sedari tadi ia genggam. Berjam-jam menunggu seseorang di sini membuat dia merasa bosan. Tapi, wajah seriusnya itu membuat dia selalu terkesan tegas walaupun sebenarnya di hatinya. Lelaki itu merasa gusar. Tolong! Lagi-lagi, suara itu menembus gendang telinga Giandra. Akan tetapi, dia tidak peduli karena sejauh pandangannya mengeda. Tidak ada satupun orang di sekitar sini. Giandra, maaf, lo jadi harus nunggu lama. Ucap teman lelaki tadi, yang baru saja masuk ke dalam mobil. Ya, Sika, sama temen cowok sendiri sikapnya datar juga. Heran gue mama dia ngidam apa sampai ngelahirin patung salju bernyawa kayak gini. Cicit raka teman Giandra. Giandra mendengarnya. Tapi, dia sama sekali tidak menggubris ucapan Raka. Entah, karena dia sadar bahwa apa yang diucapkan oleh Raka benar atau mungkin dia memang tidak peduli dengan apapun yang Raka ucapkan. Kenapa berhenti? Yuk, lah, gas. Ujar Raka. Siapa dia? Tatapan dingin Giandra menghujam lurus ke arah seorang wanita yang tengah melangkah terseok-seok mendekati mobilnya. Aku mohon, siapapun di dalam, tolong aku. Lirik gadis itu terdengar lemah menahan sakit. Sebelah alis Giandra terangkat. Dia mengenali suara itu. Suara yang sedari tadi dia dengar tengah meminta tolong sebelum Raka datang. Tapi, lelaki itu tidak menghiraukan suara perempuan yang meminta tolong tersebut. Tolong! Aku mohon, selamatkan aku. Aku tidak tahu harus kemana. Mereka mengejarku. Mohon gadis itu, dengan suara lemahnya. Wajahnya yang sangat putih, kini perlahan memerah begitu diterpa teriknya matahari siang ini. Tampak nyata dari kening gadis itu. Aku akan melakukan apapun untuk siapa saja yang mau menolongku. Jerit gadis itu lagi, yang tentu didengar oleh sang pemilik mobil. Anehnya, Giandra hanya menatap dengan dingin dan wajah datarnya dari dalam mobil. Dia sama sekali tidak merespon apapun walaupun sedari tadi. Giandra mendengar jeritan gadis itu. Giandra, kita harus membantu dia. Dilihat dari seragam putih hitam yang dia kenakan. Dia sepertinya mahasiswi baru fakultas keguruan. Kata Raka. Keluar dan minta dia menyingkir dari depan mobilku. Raka tercengang mendengarnya. Apa? Menyingkir? Sadar. Giandra, dia butuh bantuan kita. Apalagi, dia mahasiswi baru di kampus kita. Kamu sebagai ketua BEM, seharusnya mengayomi warga kampus, khususnya mahasiswa. Ini di luar kampus.
Aku tidak bertanggung jawab atas siapapun ketika sudah berada di luar. Raka menggelengkan kepala. Ada PR SMA kayak lo, ya. Di kampus auranya positif, tegas, dan bijak. Tapi, di luar, bahkan, rasa kemanusiaan saja tidak ada. Padahal, lo juga mahasiswa hukum, Giandra. Gak nyangka gue kalau semua yang lo lakuin si kampus hanya pencitraan. Jangan banyak bicara. Kalau kamu mau membantu dia, bantu secepatnya, sebelum dia pingsan. Lo tahu dia bakalan pingsan, kan? Tapi, lo sendiri gak mau bantu dia, Giandra. Raka memperjelas. Ya, aku gak mau. Sika, sialan. Umpat Raka, mendengar jawaban Giandra. Brak. Raka langsung menutup pintu mobil Giandra, setelah dia keluar dari sana. Sedang, Giandra hanya mengamati dengan tatapan dinginnya tanpa ikut serta keluar dari sana untuk menyertai temannya yang akan menolong gadis itu. Raka yang melihat kondisi gadis itu tengah sangat lemah membuat dia langsung saja merangkul kedua bahu gadis itu. Tapi, gadis itu langsung menepis tangan Raka dan membebaskan kedua bahunya dari kedua tangan Raka. Jangan sentuh aku, bukan mahram. Raka tercengang mendengar ucapan gadis ini. Bukannya kamu minta tolong? Iya. Iya. Tolong, bantu aku mengalahkan orang itu. Dia ingin berbuat kurang ajar padaku. Teman-temanku meninggalkan aku di gedung kosong itu. Gadis itu pun menatap ke arah dua orang pria berbadan gempal, datang dari belakang mereka. Kok bisa? Tanya Raka. Tidak tahu. Aku baru mengenal teman-temanku itu setelah kegiatan PKKMB dan katanya mereka akan mengajak aku untuk makan-makan di luar biar lebih akrab. Tapi, mereka meninggalkanku di gedung itu. Sepolos itu kamu percaya kepada teman yang baru kamu kenal? Aku tidak mengenal dunia luar. Selama ini, aku tinggal di lingkungan pesantren sebagai. Ucapan gadis itu terpotong, begitu melihat kedua orang pria itu berjalan semakin dekat ke arah mereka. Raka melangkah mundur. Dia menarik tangan gadis itu agar langsung masuk saja ke mobil Giandra. Tapi, gadis itu pun langsung menepis tangan Raka. Dia tidak membiarkan tangannya disentuh sedikit saja oleh lelaki itu. Sudah kubilang, jangan sentuh aku. Tegas gadis itu, seraya tetap menutup wajahnya dengan kerudung yang ia kenakan. Keras kepala ini cewek. Mau ditolongin, tapi gak mau disentuh. Raka menggelengkan kepala, mendadak heran. Udah, kamu lebih baik masuk ke dalam mobil daripada dibawa sama dua preman itu lagi. Saya nggak tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa. Ucap Raka, merasa ngeri melihat tubuh dua orang pria itu. Apa kamu tidak bisa melawan mereka? Manik mata kecoklatan gadis itu terlihat memelas. Bisa. Tapi, saya nggak mau babak belur. Udah, ayo masuk. Raka langsung saja menarik paksa tangan gadis itu ke arah pintu mobil. Giandra, buka. Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Lo mau lihat teman sendiri mati konyol di sini? Hah? Raka mengetuk berulang pintu mobil Giandra. Kaca mobil itu pun Giandra turunkan. Lawan mereka dulu. Lelaki harus berani. Gak. Gue nggak jago bela diri kayak lo. Kamu bersikap kayak gitu di depan perempuan? Sama saja menjatuhkan harga diri laki-laki. Lebih baik sekarang lawan mereka, baru pintunya dibuka. Gak, gue nggak mau babak belur. Badan sebesar itu gue mau lawan. Yang ada besok pagi, nama gue disebut di toa masjid. Tolak Raka. Setidaknya, kamu sudah menunjukkan keberanian. Kah? Ucap Giandra, dengan santainya. Yuk. Ah, lirih Raka. Nyaris tersungkur begitu mendapatkan serangan tiba-tiba dari salah satu pria tadi. Gadis yang sedari tadi menutup wajahnya dengan kerudung itu pun terkejut melihat Raka yang dihajar oleh dua orang pria tadi. Rasa takutnya membuat gadis itu hanya terdiam dengan tangan gemetar. Aku harus apa? Lirihnya. Yuk. Satu pukulan lagi mengenai pipi Raka. Dia tampaknya tidak melakukan perlawanan sama sekali. Hal itu membuat kedua pria berbadan besar tersebut bisa leluasa memberikan serangan kepada Raka dari segala arah. Tolong! Teriak gadis itu, berharap ada orang lain yang menolong Raka. Gadis itu tidak tahu sama sekali jika di dalam mobil tersebut masih ada orang lain selain Raka, yaitu Giandra.
Giandra menggelengkan kepala melihat sahabatnya tidak melawan. Raka tidak melawan sama sekali. Lelaki itu akhirnya keluar dari mobil. Untuk yang pertama kali, pandangannya tertuju ke arah gadis itu yang masih saja menutup wajahnya dengan kerudung hitam yang ia kenakan. Lepaskan! Lirik gadis berkulit putih itu. Begitu tangannya dicekal dan ditarik oleh salah satu pria berbadan gempal tadi. Ikut saja. Kamu akan kami bahagiakan. Sentak pria itu. Piuk! Ah, gila! Masa depanku kau tendang. Sialan! Umpat pria berbadan gempal itu. Menutup bagian bawahnya dengan kedua tangan begitu kaki panjang Giandra menendang bagian bawah pria itu. Biar cepat selesai. Ucap Giandra. Lelaki yang sebentar lagi genap berusia 21 tahun itu tidak mau membuang-buang waktu untuk bertarung terlalu lama dengan pria yang menurutnya tidak penting. Dia bahkan acuh tak acuh setelah berhasil membuat pria itu tertunduk merasakan nyeri di bagian sensitifnya. Sayangnya, ketika Giandra memberikan serangan kepada pria tadi, gadis yang ditolong itu tidak melihat jelas siapa yang menolongnya. Sebab, pandangannya mulai kabur dan kesadarannya perlahan hilang. Deh! Giandra kaget. Tubuh gadis itu tiba-tiba ambruk, tepat ke dadanya. Sehingga, tangan lelaki itu refleks menopang tubuh mungil gadis itu. Bangun! Ucap Giandra, meminta agar gadis itu membuka mata. Tapi, sia-sia saja. Kesadaran gadis itu sudah benar-benar hilang. Raka! Panggilnya. Raka yang meringis kesakitan, berjalan tertatih ke arah Giandra setelah dua orang pria itu kabur melihat seorang satpam datang menghampiri mereka. Bawa perempuan ini masuk ke dalam mobil. Perintah Giandra. Hih! Gak bisa. Desis Raka, merasakan sakit di sudut bibirnya yang terluka. Tidak punya pilihan lain, tanpa ragu, Giandra langsung mengangkat tubuh mungil gadis itu dan membawanya berjalan ke arah mobil. Tapi, belum sampai di mobilnya, Giandra menghentikan langkah melihat ke arah dua orang laki-laki dan dua orang perempuan seusia gadis yang ia gendong ini. Giandra menatap mereka berempat dengan tatapan dingin. Sedangkan, dua mahasiswi itu saling melempar pandangan. Kemudian, serentak menatap Giandra kembali dengan kedua mata mereka yang sedikit lebih terbuka. Kak Giandra! Lirik salah satu mahasiswi baru tersebut. Gawat! Masalah besar kalau Kak Giandra tahu apa yang sudah kita lakukan. Sahut mahasiswi lainnya. Ini rencana kalian bertiga. Gue nggak mau ikut campur. Celetuk salah satu lelaki, yang merupakan mahasiswa baru juga. Gak. Pencetus ide bukan gue. Pokoknya, jangan melibatkan gue kalau nanti Kak Giandra tahu masalah ini. Ngeri, ih! Ujar mahasiswi tadi. Giandra Saguna Yasir. Mahasiswa hukum yang kini sudah mencapai semester akhir dan sedang menjabat sebagai ketua BEM alias presiden mahasiswa di universitas ternama di Indonesia. Lelaki yang sebentar lagi genap berusia 21 tahun yang dingin, cuek, dan tegas telah melekat di dalam pengetahuan seluruh mahasiswa di kampus itu. Dia dikenal tidak banyak bicara. Tapi, sangat lantang dan cerdas dalam memberikan orasi di setiap aksi unjuk rasa mahasiswa. Terlebih, jika berargumen dalam ajang kompetisi antar mahasiswa. Bagaimana? Tidak. Namanya melambung dan diagung-agungkan. Selain karena jabatan dan ketampanannya, ayahnya pernah menduduki jabatan sebagai orang penting di universitas ternama itu, yaitu rektor, sebelum akhirnya sang ayah memilih fokus dalam dunia bisnis. Gila! Lama-lama gue melting melihat ketampanan sang pangeran kampus. Lirik salah satu mahasiswi tadi. Presiden mahasiswa kali. Kok malah bilang pangeran kampus? Celetuk mahasiswi satunya. Tepatnya, pangeran gue. Idih. Yang ada Kak Giandra merinding duluan lihat lo. Sirik, ya, lo. Ogah, sirik. Gue cuman bantu lo sadar diri aja kalau jodoh cerminan diri. Lo kalau disandingkan sama Kak Giandra, jelas jauh ibarat sky and the earth. Ada apa? Tanya Giandra, menatap keempat mahasiswa itu. Ah, gak. Kak Giandra. Tadi, kami nyariin teman kami. Itu yang Kak Giandra gendong. Oh, ambil. Silakan. Gak. Jangan. Giandra. Mereka berniat mencelakai temannya sendiri.
Lirih Raka, yang masih menahan sakit, tubuhnya yang sudah dihajar habis-habisan. Mendengar ucapan Raka, dengan wajah yang tetap datar, dia membawa masuk gadis itu ke dalam mobil. Dia membiarkan gadis itu di kursi belakang. Sementara, Raka yang hendak duduk di kursi belakang, langsung dihalangi oleh Giandra. "Kamu di depan saja, Kak," kata Giandra. Raka mengernyit. "Kenapa? Aku mau nemenin dia di belakang." "Kasihan." "Gak usah. Kamu tetap duduk di depan atau aku tinggal di sini." Raka menggelengkan kepala. Aneh, pikirnya. Tapi begitulah Giandra. Raka tidak bisa menebak jalan pikiran sahabatnya yang penuh misteri menurutnya. Karena perihal kepribadian, Giandra tidak pernah terbuka ke siapapun. Sehingga, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran lelaki itu. "Kamu mau bawa di kemana, Giandra?" tanya Raka. "Rumah kamu." Raka tercengang. "Keluar kota maksud kamu?" Giandra tidak menjawab. Sementara, Raka heran kepadanya karena Raka berasal dari luar kota. Di sini, Raka tinggal di sebuah apartemen yang sudah difasilitasi orang tuanya selama menjalankan pendidikan di kota ini. "Sika, kenapa lo malah bawa dia ke sini, Giandra?" "Gue tinggal sendiri di apartemen milik bokap gue," protes Raka. Begitu Giandra malah masuk ke area apartemen yang ditinggali sahabatnya itu. "Keluar. Urus luka kamu sampai sembuh. Besok ada pengenalan lingkungan kampus untuk mahasiswa baru. Kamu harus ikut serta. Untuk perempuan itu, biar aku yang urus," ucap Giandra dengan nada datar. Katup bibir Raka sedikit terbuka. Ternyata, sahabatnya itu perhatian juga terhadapnya. "Makasih. Inilah kekurangan gue. Gak bisa nebak isi hati lo. Sekali lagi, makasih atas pengertiannya," ucap Raka. "Ya." Raka kemudian keluar dari mobil Giandra. "Oh, ya. Kamu mau bawa kemana adik tingkat itu?" "Rumah." Raka sedikit kaget. "Rumah? Jangan bercanda." "Gak bercanda." Bagaimana Raka tidak menganggapnya bercanda? Sementara, selama ini, Giandra tidak pernah membawa seorang perempuan manapun ke rumahnya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa Giandra hanya pernah membawa teman kampus sesama lelaki. "Mimpi apa kamu? Gak mungkin kamu nekat bawa cewek ke rumah kamu," kata Raka, masih belum percaya. Giandra tidak menjawab. Dia bahkan langsung menghidupkan mobilnya sendiri tanpa melirik sedikit pun ke arah Raka yang masih menatapnya penuh tanda tanya. "Pamit," kata Giandra. "Lah, serius mau bawa dia ke rumah kamu?" Raka masih belum percaya. "Ya, hati-hati. Mama kamu pernah bilang, cewek pertama yang kamu bawa ke rumah akan dijadikan mantu," ujar Raka. Giandra tidak menghiraukan. Langsung saja, ia melajukan mobilnya meninggalkan Raka. "Dia calon istrimu? Apa kamu mau nikah muda?" tanya Alda, ibu dari Giandra. Giandra tidak menghiraukan ibunya yang sedari tadi menghujani dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkenan Giandra jawab. Alda masih saja menyusul langkah putranya yang melangkah masuk ke dalam rumah seraya mengangkat tubuh gadis yang ditolongnya tadi. "Ini pertama kalinya kamu membawa perempuan ke rumah ini. Apalagi, dalam kondisi pingsan seperti itu. Apa kamu mau menikah muda?" tanya Alda lagi, setelah Giandra membaringkan gadis itu ke atas sofa. "Tidak. Aku hanya menolong dia dari kejaran preman," jawab Giandra. Alda mengernyit. "Kenapa kamu tidak membawanya ke rumah sakit?" "Aku tidak mau repot, Mah." Demi menghempas rasa lelahnya, Giandra duduk bersandar di sofa seraya memainkan ponselnya. Tapi, tangannya terluka. "Ambil kotak obat dan obati tangannya," perintah Alda. "Kenapa harus aku?" "Bibi, kan, bisa," jawab Giandra dengan santainya. "Jangan menambah tugas Bibi. Kamu yang membawa dia ke sini, maka kamu yang harus bertanggung jawab." "Maaf, tidak bisa. Giandra, kamu harus bisa bertanggung jawab terhadap seorang perempuan. Jangan terus-terusan seperti ini." Giandra menatap dingin ibunya. "Aku tidak mau bersikap berlebihan kepada perempuan yang membuat perempuan itu memanfaatkan kebaikanku." Alda berdecak. "Tidak semua perempuan seperti itu. Mama lihat dia sepertinya perempuan baik-baik."
Jangan tertipu dengan penampilan, Ma. Ucap Giandra dengan wajah santainya. Sudah. Mama tidak mau berdebat sama kamu. Sekarang, obati tangannya atau teman-teman kamu akan tahu kalau kamu membawa perempuan ke rumah. Ancam Auda. Giandra menghela napas. Kasar. Terpaksa, dia harus melakukan apa yang ibunya perintahkan kepadanya daripada teman-teman kuliahnya tahu kalau dia membawa perempuan untuk yang pertama kalinya ke rumah ini. Hanya Raka yang mengetahuinya. Beberapa saat berlalu. Perlahan, mata cantik gadis tadi terbuka. Auda mendekat. Ia memandangi wajah perempuan itu yang membuat kedua mata Auda tak berkedip dan tak hentinya menatap. Aku di mana? Lirik gadis itu, sadar bahwa dia sedang berada di rumah mewah yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Kamu sedang berada di rumah saya. Putra saya membawamu ke sini setelah dia menolongmu. Siapa namamu? Tanya Auda. Periksa saja name tag dia. Sahut Giandra, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Halisa Nada Zaibah. Ucap Auda, membaca name tag PKKMB yang masih dipakai Halisa. Nama kamu cantik. Secantik wajah kamu. Ujar Auda lagi. Sontak, Halisa kaget mendengarnya. Dia pun bangkit dari sofa dan memilih untuk duduk dengan tangan yang spontan menutup wajahnya dengan kerudung yang ia kenakan. Maaf, tadi Anda bilang saya cantik. Itu artinya, Anda sudah melihat wajah saya? Tanya Halisa. Gugup. Ya, saya sudah melihat wajah kamu. Kenapa? Halisa mengalihkan pandangan ke arah Giandra. Apakah dia juga sudah melihat wajah saya? Ya, jawab Giandra. Singkat dengan pandangan yang tidak terlepas dari layar ponselnya. Semuanya? Tanya Halisa. Sekali lagi. Semua apa? Saya yang mengangkat kamu masuk ke dalam rumah ini. Tanganmu juga sempat terluka dan saya yang mengobatinya. Kenapa? Giandra balik bertanya, dan kembali menatap ke layar ponselnya. Halisa terdiam sejenak menatap sayu Giandra. Dia kemudian menurunkan pandangannya. Itu artinya, kamu harus menikahi saya? Lirih Halisa, tiba-tiba. Kedua mata Giandra sedikit terbuka lebar mendengarnya. Langsung saja, Giandra mengalihkan pandangan ke arah Halisa dengan tatapan dinginnya.